Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu ya. Sesuai judul materi yang akan kami bahas, yaitu dana pensiun. Di sini kami sebagai kelompok 5 dari kelas 10-2 yang akan membahas materi tersebut akan perkenalan terlebih dahulu. Berikut ialah para anggota kelompok 5 yang diketuai oleh Teguh Muhammad Arun Agustian dan dianggotai oleh Raya Nadifa Fauzia, Febri Alfiansyah, Salwa Salsabila, Rifka Syakira Nur, dan Restu Nur Anita. Topik yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu pengertian dana pensiun, fungsi dana pensiun, DPLK, DPPK, kelebihan dan kekurangan dana pensiun, serta contoh perusahaan dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang memperkerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional, dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Dana pensiun mengumpulkan dan mengelola dana untuk pemenuhan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program pensiun. Fungsi dana pensiun. Yang pertama, fungsi bagi karyawan, yaitu sebagai penyambung hidup atau bekal setelah pensiun, yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Yang kedua, fungsi bagi perusahaan, yaitu meningkatkan citra sebuah perusahaan saat menjalankan bisnis. Dan yang ketiga, fungsi bagi penyelenggara program, yaitu sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. DPLK dan DPPK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun luaran pasti dibagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Pemberi kerja yang mendirikan dana pensiun disebut pendiri. Kepesertaan DPPK hanya terbatas pada sebagian atau seluruh karyawan pendiri. Kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Yang pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. Yang kedua, manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup, dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun. Yang ketiga, dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, sehingga memberikan posisi tawar-menawar yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Yang keempat, biaya-biaya tetap relatif rendah karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis. Yang kelima, dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu, yaitu tabungan, asuransi, dan pensiun. Kekurangan dana pensiun. Yang pertama, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Yang kedua, arahan administrasi keuangan sebagai pedoman penata usahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga, banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memperhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok. Yang keempat, pengelola yayasan dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Contoh perusahaan dana pensiun. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan dana pensiun di Indonesia. Ada PT Taspen, PT Jam Sostek, PT DPL KBNI AM, PT Tugu Pratama Indonesia, dan PT Manulife Asset Management Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan beberapa contoh dari perusahaan dana pensiun yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan di Indonesia.
Cukup sampai di sini materi yang kami bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dalam ucapan maupun kekurangan dalam kelengkapan materi yang dipaparkan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.